dari kelompok 4. Nama saya Melida Tulia dari Prodi S1 Farmasi, dan teman saya Muhammad Fitri dari Prodi S1 Farmasi. Saya Imawati dari Prodi S1 Perawatan. Saya Alifina Dewi dari S1 Perawatan. Saya Dian Mati dari S1 Perawatan. Saya Maduri Claudia Ismit dari S1 Farmasi. Itu adalah kelompok saya. Selanjutnya, moral dalam kehidupan manusia memiliki kedudukan yang sangat penting. Nilai-nilai moral sangat diperlukan bagi manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu kelompok, masyarakat, ataupun bangsa sekalipun. Beradaban suatu bangsa dapat dinilai melalui karakter moral masyarakatnya. Manusia dalam hidupnya harus taat dan patuh pada norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat, undang-undang, dan hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Berkaitan dengan norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat, undang-undang, dan hukum yang mengatur kehidupan manusia dibuat atas kesepakatan sekelompok manusia atau aturan yang berasal dari hukum Tuhan agar manusia dapat hidup sesuai dengan norma yang disepakati dalam komunitas, kehidupan manusia maupun hukum dari Tuhan. Selanjutnya, kedudukan moral dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam dikenal adanya dua kerangka dasar ajaran Islam yang meliputi aspek akidah dan syariah. Pendapat yang demikian antara lain dikemukakan oleh Mahmud Shaltut dalam pandangannya, akhlak adalah salah satu bagian dari aspek syariah. Sebutan yang dipakai untuk menunjuk akhlak sebagai bagian dari syariah adalah al-fiqh al-khuluqiyah. Di lain pihak, para ulama secara langsung menempatkan akhlak sebagai bagian yang berdiri sendiri. Mengikuti pendapat yang kedua, maka kerangka dasar Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Selanjutnya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling baik keislamannya ialah orang yang dapat menjaga lidah dan tangannya sehingga tidak menyakiti orang muslim lainnya. Dan orang mukmin yang paling baik keimanannya ialah yang paling baik akhlaknya. Selanjutnya, hakikat pendidikan Islam adalah pembinaan rohani, pembinaan jasmani, dan pembinaan intelektual. Untuk itu, pendidikan moral hendaknya berlandaskan pada sumber pendidikan Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis, karena pada kenyataannya pendidikan moral dan pendidikan Islam memiliki relevansi dan saling terkait satu sama lain. Pendidikan Islam juga memiliki unsur-unsur dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan moral. Dalam agama ada etika, dan sebaliknya agama merupakan salah satu norma dalam etika. Untuk sesi pertama bisa dari kelompok 1, disilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, perkenalkan, nama saya Halimah Sabia. Saya perwakilan dari kelompok 1. Apa saja contoh penerapan moral di kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, bagaimana moral dapat mempengaruhi lingkungan dan budaya. Kenalkan, nama saya Sri Marisina dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara memperkuat moral kepada masyarakat? Perkenalkan, saya Sasa Karatia dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa pengaruh moral untuk kehidupan sehari-hari? Pertanyaan dari kelompok 1 bisa dijawab oleh Maduri. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1 dari Kalimatus Sadia. Apa saja contoh penerapan moral di kehidupan sehari-hari? Berbicara pelan di hadapan orang tua, menundukkan kepala ketika berjalan, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuat keributan, menghormati tetangga yang berbeda agama, menjenguk tetangga yang sakit, menaati peraturan yang diberlakukan dalam lingkungan masyarakat, jujur dan bertanggung jawab. Untuk pertanyaan dari Revalia, apa perbedaan moral dan akhlak? Moral adalah suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang atau kelompok. Sedangkan akhlak adalah bagian yang membicarakan masalah baik dan buruk dengan ukuran wahyu atau Al-Quran dan hadis. Untuk pertanyaan dari Sari Armina, bagaimana moral dapat mempengaruhi hubungan antar budaya? Penilaian dan perilaku moral sangat sensitif terhadap budaya. Pemahaman dan konstruksi atas isu-isu moral yang sama dapat sangat bervariasi antar individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda atau memiliki tingkat pengalaman multikultur yang berbeda. Bagaimana cara memperkuat moral kepada masyarakat? Pertanyaan dari Sri Marisna.
understanding self atau mengenal diri sendiri, menjadi pendengar yang baik, menyatu dengan yang lain, menjadi orang yang penting atau berorganisasi. Pertanyaan selanjutnya, apa pengaruh moral untuk kehidupan sehari-hari dari Safara Atia? Dengan adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Dengan saling menghormati, manusia akan dapat rasa percaya dan menghargai orang lain. Sekian jawaban dari saya. Ada pertanyaan? Untuk sesi kedua dari kelompok 2 dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Miranda dari kelompok 2. Sebutkan beberapa contoh nilai moral. Perkenalkan, nama saya Yarahman dari program studi 1 keperawatan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kerusakan moral khususnya pada remaja? Saya Karen dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang menjadi hakikat dari moral? Maka nama saya Putri, sebutkan masing-masing contoh dari moral. Terima kasih. Saya Melasmawati. Pertanyaannya, bagaimana cara menilai etika moral dan akhlak seseorang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Miranda. Pertanyaannya, sebutkan beberapa contoh nilai moral. Beberapa contoh nilai moral yang umum adalah kejujuran, keadilan, toleransi, kebaikan hati, dan tanggung jawab. Selain itu, nilai moral juga sering dihubungkan dengan agama atau sistem keyakinan seseorang, walaupun nilai moral juga bisa berasal dari sumber-sumber lain seperti filsafat atau norma-norma masyarakat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Syarinda. Sebutkan masing-masing contoh dari moral. 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Mampu menjaga lisan. 3. Toleransi antara agama. 4. Tidak melakukan tindakan korupsi. 5. Jujur. 6. Bertanggung. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yulia. Bagaimana cara mengatasi kerusakan moral khususnya pada remaja? Jawabannya, memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib kita syukuri. Saya menjawab pertanyaan dari Karen dari kelompok 2. Apa yang menjadi hakikat dari moral? Hakikat moral yang berarti suatu ajaran hakikat baik, terkait baik dan buruk yang diterima umum, berkaitan dengan perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak juga budi pekerti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mila. Bagaimana cara menilai etika, moral, dan akhlak seseorang? 1. Perhatikan tingkah lakunya. Yang kedua, perhatikan lisan dan perkataannya. Yang ketiga, ketika diberi kepercayaan dia orangnya amanah. Kelompok kami, apakah kelompok 2 ini menyanggah? Untuk sesi ketiga, untuk kelompok 3 dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Pratiwi dari kelompok 3, bagaimana anak yang sudah terlanjur memiliki etika, moral, dan akhlak yang kurang baik, dan lingkungan yang memperburuk etika, moral, dan akhlak. Saya Nurjana dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan agama sebagai sumber moral? Saya Rik Indriani dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara etika dan moral? Saya Aisyah dari kelompok 3. Apa yang menjadi tolak ukur etika dan moral? Perkenalkan, nama saya Siska dari kelompok 3. Bagaimana cara menilai etika, moral, dan akhlak seseorang? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Amelia. Bagaimana anak yang sedang terlanjur memiliki etika, moral, dan akhlak yang kurang baik dan lingkungan yang memperburuk etika, moral, dan akhlak? Seorang anak tidak akan memiliki etika buruk jika lingkungannya baik, dan cara menangani anak yang sudah terlanjur memiliki akhlak etika yang kurang baik dengan tidak melakukan tindakan kasar, tidak menghakimi, dan terapkan aturan yang konsisten. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurjana. Apa yang dimaksud dengan agama sebagai sumber moral? Agama merupakan sistem kepercayaan yang meliputi tata cara peribadatan, hubungan manusia dengan sangat mutlak, hubungan manusia dengan alam lainnya sesuai dengan kepercayaan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Like. Apa yang membedakan antara etika dan moral? Moral merupakan pengertian tentang mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Sedangkan etika adalah tingkah laku yang dilakukan oleh
manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan atas nama Aisyah. Pertanyaannya, apa yang menjadi tolak ukur etika dan moral? Tolak ukur dalam moral adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya. Sementara etika bertolak ukur pada akal manusia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siska, bagaimana cara menilai etika, moral, dan akhlak seseorang. Kita mampu menilai perilaku seseorang, apakah itu baik atau buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari cara bertutur kata, bertingkah laku, akhlak, moral, dan etika. Masing-masing individu berbeda, hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan. Untuk sesi keempat, pertanyaan dari kelompok 5, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh, saya Najla Fidesi Faizati dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah bagaimana seorang muslim dapat mencapai kesempurnaan moral dalam Islam dan apa saja langkah-langkah praktis untuk mencapainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Kabur Pertama dari Prodi S1 Farmasi. Apakah nilai moral di Indonesia sudah sesuai dengan umat agama Muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrima Sestiana dari Prodi S1 Farmasi. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi tolak ukur dari nilai moral? Terima kasih. Saya Aisyah Lia Agustina dari kelompok 5. Ingin bertanya, apakah media informasi yang banyak masuk ke Indonesia mempengaruhi etika, moral, dan akhlak, dan bagaimana menyikapi permasalahan tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Apakah media informasi yang banyak masuk ke Indonesia mempengaruhi etika, moral, dan akhlak, dan bagaimana cara kita menyikapinya? Itu sangat mempengaruhi bagi kita, apalagi di masa sekarang karena ada banyak teknologi dan yang lainnya. Cara kita menanggapinya yaitu dengan cara menyaring informasi yang lebih baik dan terpercaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang bernama Nadia. Pertanyaannya, apakah nilai moral di Indonesia sesuai dengan umat agama Muslim? Sesuai, karena agama menjadi fondasi awal dalam membangun perilaku masyarakat bermoral. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Najla. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kurangnya moral pada generasi yang sekarang ini? Jawabannya, mampu memahami kekurangan dan kelebihan dirinya sebagai anugerah dari Allah yang wajib disyukuri adanya sikap percaya diri, mampu menunjukkan pemikiran yang logis dan kreatif. Saya akan menjawab pertanyaan dari Azrima. Apa yang menjadi tolak ukur nilai moral? Tolak ukur dengan norma yang di dalam masyarakat, adat istiadat, dan kebiasaan lainnya. Untuk sesi terakhir dari kelompok 6, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Kenalkan, nama saya Pia dari kelompok 6. Apa saja contoh moral Islam dalam dunia kesehatan? Perkenalan, nama saya Vira dari kelompok 6. Berikan satu contoh tentang agama sebagai sumber moral. Perkenalkan, nama saya Inji Prayoga dari kelompok 6. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki moral? Saya Jessica Noliambri dari kelompok 6. Apa filsafat nilai moral dalam pandangan Islam? Pertanyaan dari Pia. Apa saja contoh moral Islam dalam dunia kesehatan? Jawabannya, menghargai klien bagaimanapun kondisinya, menjalani kewajiban yang harus dipenuhi selama bekerja, dan menjaga privasi klien. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vira. Berikan satu contoh tentang agama sebagai sumber moral. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, toleransi. Dan yang terakhir, lebih mencintai lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya. Saya menjawab pertanyaan dari Anggi. Apa yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki moral? Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi dengan orang lain. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Apa filsafat nilai moral dalam pandangan Islam?
Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk, susila, tidak susila dalam hubungan antar manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dari jawaban pertanyaan kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim, kalian carilah buku tipis saja, penulisan karya ilmiah dan makalah. Nah, di situ ada footnote-nya. Bagaimana membuat footnote dan bagaimana mencari footnote itu. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian lari kita ke masalah moral. Pernah dengar moral dan etika? Itu perbedaannya di mana sih moral dan etika itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu moral dan etika itu bedanya di mana? Moral, etika, akhlak itu sama sebenarnya artinya, cuman rujukannya yang berbeda dan ruang lingkupnya yang berbeda. Kalau moral itu biasanya praktis gitu ya. Tapi etika itu teoritis. Akhlak itu praktis dan teoritis dan sumbernya langsung adalah Al-Quran dan hadis. Kalau moral, etika itu masih pemikiran manusia. Nah, sekarang kita bicara moral dan etika. Sekarang ibu tanya, ketika kita makan, itu kita memakai moral apa etika? Etika, karena dia bentuknya teoritis. Etiket makan, ya kan? Artinya etika dalam makan. Apa? Pertama baca bismillah. Kita bicara umat Islam kan? Pertama baca bismillah. Kedua memakai tangan kanan. Ketiga makan perlahan. Dikunyah, jangan kayak orang kesurupan selesai. 2 menit selesai 1 mangkok. Ibu pernah ketemu orang seperti itu, sampai ibu gak jadi makan, mau muntah jadinya. Kenapa? Ternyata sekarang diteliti, Nabi itu muntah sebanyak 33 kali. Kita berapa? Ibu pernah menghitung, ibu sendiri cuma 5 tahannya. Blok langsung. Nggak sabar. Ternyata apa? Sekarang ada teori apa? Ini mengunyah, ya kan? Dengan mendalami teori mengunyah ini, kita akan tidak ada yang obes. Kenapa? Karena makanan kita itu tersaring dengan sempurna lewat pengunyahan yang sempurna tadi. Nah, mengunyah dengan perlahan, jangan kayak orang kan gak enak. Lihat mukanya aja gak bagus, pelan-pelan, nikmati. Kemudian apa lagi etikanya makan? Setelah mengunyah, ya jelas tidak boleh berjalan sambil berjalan. Tidak boleh berbicara apalagi. Terserah kita ya, berdasarkan pemikiran kita. Ini loh, etikanya begini. Kalau kita tidak melaksanakan etika itu, kita dianggap tidak moralnya kurang. Nggak bermoral, makan sambil jalan, makan ngunyah sambil ngomong lagi, muncrat sana sini, kan nggak bermoral. Nah, jadi etika itu ada bentuk teorinya, prakteknya. Sekarang ibu tanya tuh, andai kalian punya makanan, ini contoh aja ya, ini makan ya, ini tiba-tiba pengen minum, bagaimana cara minumnya? Ini makan, enggak dia makan lagi. Oh makan, tiba-tiba keselak, minum. Apakah Anda langsung minum langsung nahan diri? Tidak, gimana caranya? Gimana caranya? Bisa ditahan dulu makanannya. Tapi kalau tiba-tiba ini spontan, keselak langsung ambil, sempat, nggak kepikir naruh. Nah langsung aja, tangan ini yang menyangga. Dia sama dengan makanannya, nggak masalah. Tapi disangga. Paham ya? Disangga. Itu. Dan minum tidak boleh langsung dot sekaligus. 1 gelas peluk, oh hebat. Dulu masih SD ibu pas untuk menguji kehebatan 1 botol tanpa napas. Ternyata itu merusak jantung kita dan segi kesehatan. Nah bagaimana etikanya? Minum 3 kali teguh. Bismillah dulu, bismillah 3 kali teguh, diam, baru alhamdulillah. Bernapas dulu, minum lagi 3 kali teguh, masih haus kan? Selesai alhamdulillah lagi. Kalau Anda melakukan itu, Anda akan terlindungi, tidak akan pernah kena santet, percaya saja. Karena seluruh makanan dan minuman yang mengalir di tubuh Anda ini adalah bersama dengan asma Allah. Percaya saja itu. Ya, itu. Nah, tadi sampai di etika dan moral. Ibu tertarik dengan kata-katanya Amel tadi. Ilmu tanpa amal bagaikan lebah tanpa madu. Itu peribahasa ya. Ya, peribahasa. Ini sama dengan perkataannya Einstein. Apa kata Einstein? Knowledge, a religion,
without sign is blind. But sign without religion is lame. Jadi memang antara amal dan ilmu itu harus, orang yang beramal tanpa ilmu itu tertolak, berilmu tanpa amal sia-sia. Ya, nah kan kita dihadapkan adalah menjadi mahasiswa yang berilmu, amaliyah, beramal, ya, itu baru ideal. Ya, udah, kayaknya itu saja yang perlu Ibu tambahin. Yang lainnya kalian sudah sangat hebat untuk menjawab. Kita hapus dulu kita semua.